Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Mubara Hamdani, mahasiswa asal UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dari program studi bimbingan dan konseling Islam kelas C, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Dengan NIM 252020078 atau berakhiran 78. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang materi teori bimbingan dan konseling Islam tentang pendekatan realitas yang dikembangkan oleh William Glasser. Sebelumnya udah pada tahu belum sih apa itu pendekatan realitas? Kalau belum tahu bisa disimak ya video aku kali ini. Pendekatan realitas merupakan pendekatan yang menekankan pada tanggung jawab pribadi, perilaku saat ini, dan pemenuhan kebutuhan dasar secara realitas. Artinya apa? Artinya kita, para konseling, memuat teori pendekatan realitas ini untuk mengungkap masalah yang ada dengan pendekatan ada pada saat ini, masa ini, jam ini. Nah, jadi dari teori pendekatan realitas ini tentunya jadi bisa dibayangkan ya, dipikirkan kalau pendekatan realitas ini tentu saja bukan masa lalu ataupun masa depan. Pendekatan realitas ini berakar dari teori konseling realitas yang dikembangkan oleh William Glasser pada tahun 1950. Dalam tahun ini, William Glasser mengembangkan dan mempublikasikan teori konseling realitas ini dalam bukunya yaitu Mental Health. Lalu, dalam tahun 1965, William Glasser memperbaiki dan memperluas teori ini dalam bukunya yaitu Reality Therapy: A New Approach to Psychiatry. Lalu, pada tahun 1970, William Glasser memperluas konsepnya menjadi teori kontrol. Selanjutnya, pada masa terakhir, yaitu tahun 1990, William Glasser memperbarui konsepnya menjadi teori pilihan. Kenapa dinamakan teori pilihan? Karena William Glasser merealitaskan atas pertanggungjawaban pilihan dari tingkah lakunya. Dari pendekatan realitas ini tentunya memiliki pandangan juga terhadap manusia. Di antaranya apa saja? Yang pertama, ada manusia sebagai makhluk yang bertanggung jawab. Yang kedua, ada manusia yang memiliki potensi untuk berubah. Dan yang ketiga, ada manusia yang memiliki kebutuhan dasar. Dan ada juga manusia dapat membuat pilihan. Dari pandangan-pandangan pendekatan realitas terhadap manusia ini tentunya membuat teori ini menjadi lebih menekankan pada pertanggungjawaban manusia. Dan yang selanjutnya ada konsep pendekatan realitas. Pendekatan realitas ini didasarkan atas gagasan bahwa masalah psikologi muncul akibat perilaku yang tidak bertanggung jawab. Ciri khas dari perilaku pendekatan realitas ini adalah tidak terpaku pada masa lalu, melainkan mendorong konseli menghadapi realitas masa kini dan bertanggung jawab atas perilakunya. 3R menurut William Glasser. Yang pertama ada responsibility, yaitu bertanggung jawab dan menerima konsekuensi atas pilihannya. Yang kedua ada reality, yaitu tantangan untuk menerima kebutuhannya di dunia nyata. Yang ketiga ada right, yaitu kebenaran atau norma untuk mengevaluasi tingkah laku mereka. Tujuan konseli pendekatan realitas yaitu yang pertama, membantu konseli mencapai identitas keberhasilannya. Yang kedua ada mendorong tanggung jawab, dan yang ketiga ada meningkatkan kesadaran diri. Peran dan fungsi konselor yaitu menghadapkan konseli pada kenyataan.
Yang kedua, ada memotivasi dan mendidik pada klien. Mengembangkan rencana tindakan yang jelas untuk masa depan dengan tujuan yang jelas. Teknik-teknik pendekatan realitas. Yang pertama yaitu ada being positif, yaitu memperkuat tindakan positif dan perencanaan konstitutif. Yang kedua ada metafora, yaitu mengkomunikasikan dan pemahaman dengan bahasa konseli. Yang ketiga ada humor, yaitu menurunkan kekecewaan konseli dengan humor yang sesuai. Yang keempat ada teknik paradoks, yaitu memberikan instruksi yang bertentangan untuk memicu perubahan. Inti terapi realitas ini yaitu penerimaan tanggung jawab secara pribadi yang dibersamai dengan kesehatan mental. Sekian untuk pembahasan teori pendekatan realitas kali ini. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf atas kekurangan yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.